Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai TOPSI, salah satu tools untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini TOPSIS itu adalah kependekan ya. Kepanjangannya itu dari Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Di sini TOPSIS sebenarnya digunakan dengan alasannya adalah konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Jadi ini sebenarnya lebih mudah kalau dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Langkah-langkah penyelesaian masalah MCDM dengan TOPSIS. Yang pertama adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, kemudian membuat matriks keputusan yang ternormalisasi dan terbobot, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, di sini TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ yang ternormalisasi, yaitu di sini rumusnya RIJ sama dengan XIJ, ini kriterianya. Dibagi akar dari sigma I sama dengan 1 sampai M XIJ kuadrat. Nanti kalau misalnya bingung, kita langsung praktek ke contohnya. Kemudian, solusi ideal positif A plus dan solusi ideal negatif A min dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi YIJ sebagai berikut. YIJ itu terdiri dari bobot WI dikali RIJ. RIJ tadi yang jaraknya tadi yang sudah dihitung. Kemudian A plus ini adalah dari Y1 plus, Y2 plus, dan seterusnya sampai YN plus. Kalau A min ini Y1 min, Y2 min, dan Y sampai IN min. Nah, jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. DI plus itu rumusnya adalah akar sigma J1 dengan 1 sampai N. Ini terdiri dari YI plus dikurangi YIJ dikuadratkan. Kemudian jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai berikut. DI min sama dengan akar sigma dari Y ini ya, sigma dari Y, IJ min, Y min dikuadratkan, dari J sama dengan 1 sampai N. Kalau nilai preferensi ini nanti yang ini ya, kita pilih. Nilai preferensi untuk setiap alternatif PI diberikan sebagai berikut. PI sama dengan DI min dibagi DI min ditambah DI plus. Nilai PI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Jadi nanti dari PI yang kita hitung, itu nanti dilihat yang paling besar. Nah, itu alternatif yang terpilih. Ini contoh, suatu permasalahan, suatu perusahaan di kota Medan ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ini saya ambil contohnya dari studi kasus jurnal. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 sama dengan Tanjung Morawa, A2 sama dengan Belawan, A3 sama dengan Pancur Batu. Nah, ini alternatifnya, tanya pakai A ini. Kemudian ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. X1 X1 sama dengan jarak dengan pasar terdekat, kilometer. X2 sama dengan kepadatan penduduk di sekitar lokasi, orang per kilometer kuadrat. X3 jarak dari pabrik dengan kilometer. X4 jarak dengan gudang yang sudah ada kilometer. X5 ini adalah harga tanah untuk lokasi, yaitu dikali Rp1.000 per meter kuadrat. Nah, di sini ada ranking kecocokan. Ranking kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan angka 1 sampai 5. Di sini 1 adalah sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Mengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut.
W itu biasanya dioperasikan sebagai bobot. Ya. Sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. Ini bobot dari masing-masing kriteria tadi. Jadi X1 ini bobotnya 5, X2 bobotnya 3, X3 bobotnya 4, X4 bobotnya 4, dan X5 bobotnya adalah 2. Kemudian di sini ada nilai bobot kepentingan. Ini berdasarkan alternatifnya ya. Jadi A1 ini Tanjung Morawa, tadi A2 Belawan, A3 Pancur Batu. Seperti biasa, ini dari expert ya untuk nilai bobotnya. Nah, di sini ini adalah nilai bobot dari masing-masing kriteria. Ini kriteria X1, X2, X3, X4, X5 dibandingkan dengan alternatifnya. Nah, jadi Tanjung Morawa ini dengan kriteria pertama itu jarak dengan pasar terdekat ya. Bobotnya adalah 4. Nah, berarti dia termasuk baik. Jaraknya cukup baik lah. Untuk kriteria 2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi orang per kilometer kuadrat. Nah, di area Tanjung Morawa ini nilainya 4. Jadi baik juga kan. Dan seterusnya untuk masing-masing alternatif ini. Nah, kemudian kita normalisasi matriksnya dengan R tadi ya. Di sini kita normalisasi untuk keputusannya. Jadi X1 untuk kriteria 1 ini dibulatkan. Jadi kalau misalnya nanti nilainya minus itu jadi positif. Kemudian ini X1 sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini dari masing-masing nilai ini. Ini kan X1 ya berarti. X1, X2, X3, X4, X5. X1 untuk jarak tadi berarti ini nilai bobotnya dari masing-masing alternatif 4, 3, 5 itu masing-masing dikuadratkan terus sama dengan terus di akar ini sama dengan 7,7011 terus kemudian dihitung R 11 R11 berarti X11 dibagi X1 bar. X1 bar ini kan X11 kita cek. Ini X11 X11 X21 X31. Nah, X11 ini 4. Jadi 4 dibagi ini X1 bar ini 7,7011 dan hasilnya 0,657. Kemudian R21 tadi X21. Nah, X21 ini berarti kota Belawan dengan kriteria 1. Nilainya adalah 3. Nah, kalau ini X21 sama dengan 3 dibagi X1 bar. Hasilnya adalah 0,4243 dan F31. Di sini Pancur Batu ya, 3, 1. Alternatif 3, kriteria 1. Berarti 5. 5 dibagi X1 bar 7,701, hasilnya adalah 0,7071. Begitu pula dengan XX lainnya atau kriteria lainnya itu dihitung berdasarkan ini ya. Ini kebetulan contohnya cuma sampai X2 karena biar nggak kepanjangan. Jadi ini juga sama. Yang X2 ini dihitung dulu. Ini X2 ini 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasil X bar-nya adalah 6,4031. Dan di sini R12 berarti ini. Alternatif 1, kriteria 2. Tanjung Morawa dengan kriteria 2. Padatan penduduk tadi. X12 jam 4 dibagi X2 bar 6,4031. Hasilnya 0,6242 dan seterusnya sampai R32. Ini ya, 3, 2. Jadi di sini 4 dibagi X2 bar, hasilnya adalah 0,6247. Dan ini dihitung seterusnya sampai X5. Dan seterusnya sampai X5 sehingga diperoleh matriks bagi berikut. Nah, ini normalisasinya. Berdasarkan perhitungan R-nya ini. Kalau sudah, kita menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi dan terbobot. Kalau tadi ternormalisasi, ini kemudian ditambahkan dengan bobotnya. Bobotnya yang mana? Yang W tadi. Yang di awal. Nah, ini. Jadi masing-masing matriks tadi dikali dengan 5. Jadi untuk yang X1 ini dikali 5 semua, untuk yang ini ya. X1 ini dikali 5 semua, X2 kemudian dikali 4 ya. Oh, 3 dikali 3, X3 kali 4, X4 kali 4, X5 dikali 2. Nah, jadi ini 5, 3, 4, 4, 2 ya. Dikali, nah ini Y11 sama dengan Y1 dikali R11.
Nah nih, Y11, W-nya kan tadi 5, dikali ini 5657. Hasilnya adalah 2,8285. Y12. Y12 adalah di sini. 0,6247 tadi 4 ya. Berarti X2 ini 4 dikali 0,6247. 3, sorry. 3 ya tadi, 0,6247. Oh ya 3. Benar 3 ini. X2 3. 3 dikali 0,6247. Nah, jadi ini bobotnya. Dan seterusnya sampai semua matriks sudah dikalikan sesuai dengan bobotnya. Dan inilah adalah matriks ternormalisasi terbobot. Kemudian dihitung maksnya dari masing-masing kriteria. Nah, di sini kan kriteria 1. Kita cek dari kriteria 1 ini. 2,8285, 2,1213, 3,535. Maksnya yang mana? Yang paling besar. Nah, yang paling besar ada 3,5355. Begitu seterusnya, kita contohlah yang D5. 1,2792, 1,2792, dan 0,8528. Yang paling besar kan ini walaupun sama, tetap nilai yang paling besar adalah 1,2792. Nah, jadi di sini ini adalah nilai yang paling besar di antara masing-masing kriteria dari alternatif ini. Jadi kalau dikelompokkan yang A+, ini adalah 3,5355, 1,8741, 2,9814, 2,914, 1,2792. Nah, ini yang terpilih yang besar-besar, maksimum. Kemudian menentukan matriks solusi ideal. Ini sama, tapi kita ambilnya yang minus atau yang paling kecil. Y1 itu kan sama aja ya yang tadi. Nah, nilainya juga sama, 3,535. Tapi yang dipilih adalah yang terkecil. Jadi yang terkecil adalah 2,1213, seterusnya sampai Y5. Ini kebetulan yang paling kecil dia sendiri ya, 0,858. Nah, ini jadi A- diperoleh. Jadi masing-masing kriteria ini 2,1213, 1,4056, 1,1926, 1,9463, dan 0,8528. Nah, kemudian menentukan D-nya nih, menentukan jarak nilai positif setiap alternatif solusi yang plus dulu. Nah, rumusnya udah ada ya di depan. Kalau bingung dari mana sih? Jadi kalau yang plus itu adalah YI plus dikurangi YIJ. YIJ itu yang ditanyain. Kemudian dikuadratkan, dijumlah, diangkat. Begitu pula dengan yang minus. Kalau yang minus ini yang di belakang. Kalau yang plus ini yang di depan, karena kan yang paling besar kan di antara row-nya itu. Kalau yang YIJ ini juga yang paling besar. Ini di antara kolomnya. Nah, jadi ini 2,8285 tadi yang paling gede. Ini dikurangi 3,5354. Kemudian kebetulan yang ini sama. 1,8741 dikurangi 1,8741. Jadi yang masing-masing ini, masing-masing alternatif. Oh, ini sepertinya ada yang salah ya. Jadi harusnya ini yang belakang itu dikurangi yang depan. Karena kan tadi max dikurangi YIJ. Oke. Kebetulan yang lain sama nilainya jadi 0,0 semua. Karena dikuadratkan jadi minusnya hilang. Meskipun ini. Harusnya ini yang depan. 3,5355 dikurangi 2,8285. Kalau kita cek rumusnya kan. Nah, yang plus dikurangi YIJ-nya. Sedangkan yang plus di sini adalah 3,5355. Jadi harusnya dia yang depan. Nah, ini karena kebetulan dikuadratkan juga, jadi nggak begitu ini ya minusnya. Jadi sama hasilnya 0,7071. Kemudian yang D2 plus ini juga sama. Jadi yang ini kebalik semua nih rumusnya nih. Jadi ini yang depan, yang besar itu yang depan-depan. Soalnya kalau yang minus
Ini sama sih, karena dikuadratkan jadinya nggak masalah, minusnya hilang. Nah, jadi 21213. Ini ya. Jadi sederet ini yang D2, D3. Jadi D1, D2, D3. Plus minus maupun plus minus juga sama, tapi cuma pengurangannya yang beda. Nah, kalau yang plus itu adalah kita ambil yang besar dikurangi YIJ-nya. Tapi kalau yang minus itu yang YIJ dikurangi yang paling kecilnya. Ini terus di jumlah gitu ya. Kemudian kita yang minus. Nah, ini yang minus juga sebenarnya ini yang YIJ-nya dikurangi yang kecil. Nah, ini benar kalau yang dikuadratkan. Nah, ini kan 1,4056. YIJ-nya ini 1,8741. Ya, yang kedua ini. 1,8741. Udah dijumlah semua, sigma semua, terus di atas hasilnya nih masing-masing. Masing-masing. Untuk jadi ini untuk minus. Kemudian dihitung V-nya. V-nya tadi ada D minus ya, dibagi D minus ditambah D plus. D minusnya ini di 2,2456 dibagi D plusnya tadi 0,7071 ditambah yang diminuskan ini diminus juga 2,2456, hasilnya ada 0,7605 plus 1 P2 1,2665 D minus yang 2 dibagi D plus 2 ditambah D minus 2. Jadi ini hasilnya, dan P3 juga gitu. Jadi minusnya atas. Kita cek rumusnya. Nah ini. Jadi DP itu adalah DI minus dibagi DI minus ditambah DI plus. Nah kita cek. Nilainya yang paling besar yang mana? Adalah P1. Nah, jadi terpilihlah alternatif P1 memiliki nilai terbesar, sehingga alternatif yang dipilih adalah alternatif A1, Tanjung Morawa. Nah, jadi ini adalah penggunaan topsis. Sebenarnya ini ada latihan sih, cuma kita skip dulu aja ya. Jadi itu penjelasannya. Tapi kalau silahkan kalau teman-teman mau mencoba, ini gimana sih cara ngerjainnya pakai topsis? Silahkan. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.